Halo semuanya, pada video presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai analisis produk kosmetik, yaitu Brand Bliss Roll to Length Mascara. Dalam presentasi ini, kami akan membahas produk tersebut dari beberapa aspek, mulai dari pengenalan produk, strategi pemasaran dan target konsumennya, sistem logistik dan distribusi, bahan baku yang digunakan, strategi promosi dan iklan, hingga perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Pembahasan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sebuah produk kosmetik dapat dikembangkan dan dipasarkan. Bukan hanya dari sisi produknya saja, tetapi juga dari sisi bisnis, pemasaran, distribusi, dan perhitungan biaya produksinya. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Pada presentasi ini, terdapat 6 pembahasan utama. Pertama adalah introduction, yaitu pengenalan terhadap produk Brand Bliss Roll to Length Mascara. Kedua adalah marketing, yang membahas strategi pemasaran, target konsumen, positioning, serta media yang digunakan untuk menjangkau konsumen. Ketiga adalah logistik, yaitu bagaimana alur distribusi produk berjalan, mulai dari proses produksi hingga produk akhirnya sampai ke tangan konsumen. Keempat adalah bahan baku, yang membahas beberapa komponen utama dalam maskara, serta fungsi dari masing-masing bahan tersebut. Kelima adalah promo dan iklan, yang membahas bagaimana produk dipromosikan, terutama melalui media digital dan platform e-commerce. Dan yang terakhir adalah HPP, atau harga pokok penjualan, yaitu perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Keenam aspek tersebut akan membantu kita melihat produk Brand Bliss secara lebih menyeluruh. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu introduction atau pengenalan produk. Produk yang akan kita analisis adalah Brand Bliss Roll to Length Mascara. Maskara sendiri merupakan salah satu produk yang sudah cukup umum digunakan dalam make up, karena dapat memberikan perubahan yang cukup terlihat pada tampilan mata. Dengan menggunakan maskara, bulu mata dapat terlihat lebih panjang, lebih lentik, lebih tebal, dan lebih tegas. Dalam perkembangannya, produk maskara juga tidak hanya ditujukan untuk make up yang berat atau formal. Saat ini banyak produk maskara yang dibuat untuk penggunaan sehari-hari dengan hasil yang lebih natural. Hal tersebut juga berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh Brand Bliss, yaitu konsep K-Beauty, yang identik dengan tampilan makeup yang ringan, fresh, dan natural. Brand Bliss Roll to Length Mascara merupakan produk kosmetik yang memberikan efek bulu mata menjadi lebih panjang dan lentik, dengan hasil yang tetap terlihat natural. Konsep produk ini cukup sesuai dengan perkembangan tren kecantikan saat ini, terutama tren K-Beauty atau Korean Beauty. K-Beauty sendiri banyak dikenal karena pendekatannya yang menekankan tampilan wajah yang lebih sehat, fresh, ringan, dan tidak terlalu berlebihan. Karena itu, maskara seperti ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk daily makeup. Target utama produk ini adalah Gen Z dan Young Adult. Kelompok usia tersebut merupakan konsumen yang cukup dekat dengan perkembangan tren kecantikan digital, karena mereka banyak menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk mencari informasi mengenai produk kecantikan. Jadi, salah satu daya tarik produk ini bukan hanya fungsi maskaranya, tetapi juga bagaimana konsep produk tersebut sesuai dengan gaya makeup yang sedang populer. Secara sederhana, produk ini berusaha memberikan hasil bulu mata yang lebih panjang dan lentik, tetapi tetap mempertahankan kesan natural sehingga dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dari sini kita dapat melihat bahwa sebuah produk kosmetik tidak hanya menjual fungsi, tetapi juga menjual konsep dan gaya hidup yang ingin ditampilkan oleh konsumennya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu marketing atau pemasaran. Dalam bisnis kosmetik, pemasaran memiliki peran yang sangat penting. Produk yang bagus belum tentu berhasil jika konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. Karena itu, perusahaan harus menentukan siapa konsumennya, bagaimana produk ingin dipersepsikan, dan melalui media apa produk tersebut akan diperkenalkan. Pada bagian ini, kita akan melihat 3 hal utama, yaitu target konsumen, positioning, dan channel pemasaran. Untuk target konsumennya, Brand Bliss Roll to Length Mascara ditujukan terutama kepada Gen Z dan Young Adult, dengan rentan usia sekitar 15-30 tahun. Kelompok usia ini merupakan target yang menarik untuk produk kecantikan karena mereka cenderung aktif mengikuti tren makeup dan beauty content di media sosial. Kemudian dari sisi positioning, produk ini diposisikan sebagai produk K-Beauty yang affordable dengan hasil natural. Artinya, produk berusaha menggabungkan 3 hal, yaitu konsep kecantikan Korea, harga yang relatif terjangkau, dan hasil makeup yang tidak terlalu berat. Positioning seperti ini penting karena konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga,
Mereka juga mempertimbangkan apakah sebuah produk sesuai dengan kebutuhan dan gaya mereka. Untuk channel atau saluran pemasarannya, brand dapat memanfaatkan beberapa platform digital seperti TikTok, Instagram, influencer, dan e-commerce. Strategi ini cukup relevan karena target konsumen utamanya memang merupakan pengguna aktif media sosial. Brand memfokuskan pemasarannya pada tren beauty digital yang sedang berkembang. Konsep makeup ringan untuk daily use juga membuat produk lebih mudah diterima oleh target pasarnya. Contohnya, ketika seseorang melihat video tutorial makeup di TikTok dan melihat bagaimana maskara tersebut digunakan, konsumen bisa langsung mendapatkan gambaran mengenai hasil produknya. Jadi, media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat memasang iklan, tetapi juga sebagai media untuk menunjukkan pengalaman penggunaan produk. Setelah membahas pemasaran, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu logistik. Logistik merupakan bagian yang seringkali tidak terlihat langsung oleh konsumen, tetapi sebenarnya sangat penting dalam sebuah bisnis. Sebuah produk tidak cukup hanya diproduksi. Produk tersebut harus disimpan, dikelola, didistribusikan, dan akhirnya dikirim sampai ke konsumen. Untuk produk kosmetik seperti maskara, proses tersebut juga harus memperhatikan kondisi penyimpanan agar kualitas produk tetap terjaga. Berdasarkan analisis yang tertera, brand menggunakan sistem OEM atau ODM, yaitu bekerjasama dengan pabrik pihak ketiga untuk memproduksi produk sesuai dengan standar dan konsep dari brand. Dengan sistem seperti ini, sebuah brand tidak harus memiliki seluruh fasilitas produksi sendiri. Pihak brand dapat lebih fokus pada pengembangan produk, branding, pemasaran, dan hubungan dengan konsumen. Sementara proses produksinya dilakukan oleh pihak manufaktur yang sudah memiliki fasilitas dan kemampuan produksi. Setelah selesai diproduksi, produk perlu disimpan dan dikelola sebelum didistribusikan. Di sini dijelaskan bahwa penyimpanan dilakukan pada suhu ruangan untuk menjaga kualitas maskara tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa proses logistik bukan sekedar memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi penyimpanan juga menjadi bagian penting agar produk yang sampai kepada konsumen tetap memiliki kualitas yang sesuai. Selanjutnya kita dapat melihat alur distribusi produk. Tahap pertama adalah pabrik. Produk dibuat oleh pabrik pihak ketiga sesuai dengan standar dan konsep yang telah ditentukan oleh brand. Setelah selesai diproduksi, kemudian dapat masuk ke gudang untuk disimpan dan dikelola sebelum didistribusikan. Selanjutnya, dipasarkan melalui marketplace, baik melalui platform online maupun toko yang menjual. Setelah konsumen melakukan pembelian, produk kemudian dikirim hingga akhirnya sampai kepada konsumen. Jadi secara sederhana, alurnya akan digambarkan sebagai pabrik, gudang, marketplace atau toko, lalu konsumen. Setiap tahap memiliki perannya masing-masing. Pabrik bertanggung jawab terhadap proses produksi. Gudang menangani penyimpanan dan pengelolaan barang. Marketplace menjadi salah satu media penjualan. Dan pada tahap akhir, produk sampai kepada konsumen. Alur yang terorganisir diperlukan agar produk dapat tersedia ketika konsumen ingin membelinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu bahan baku. Sebuah produk maskara tentunya tidak hanya terdiri dari satu bahan. Ada beberapa komponen yang memiliki fungsi berbeda-beda untuk menghasilkan tekstur, warna, daya tahan, serta efek akhir yang diinginkan. Pada slide berikutnya, terdapat beberapa komponen utama yang digunakan, yaitu wax, black pigment, conditioning agent, serta film formal dan polimer. Komponen pertama adalah wax atau lilin. Wax berfungsi untuk membentuk tekstur maskara agar mudah diaplikasikan dan dapat menempel pada bulu mata. Selain itu, komponen ini juga membantu memberikan hasil yang lebih tebal dan rapi. Kemudian ada black pigment. Sesuai dengan namanya, black pigment digunakan untuk memberikan warna yang lebih intens pada maskara sehingga bulu mata terlihat lebih tegas dan jelas. Selanjutnya ada conditioning agent. Bahan ini berfungsi membantu menjaga kelembutan bulu mata sehingga tetap nyaman digunakan dan tidak membuat bulu mata terasa terlalu kaku atau kering. Kemudian ada film former dan polimer. Komponen ini membentuk lapisan tipis pada bulu mata. Lapisan tersebut berperan dalam menciptakan efek panjang dan lentik serta membantu mempertahankan hasil maskara agar lebih tahan lama. Dari beberapa bahan tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu promosi dan iklan. Untuk produk kecantikan, promosi memiliki peran yang sangat besar karena konsumen biasanya ingin melihat bagaimana hasil produk tersebut sebelum memutuskan untuk membeli. Berbeda dengan produk yang dapat langsung dicoba di toko, produk kosmetik yang dijual secara online perlu memberikan gambaran kepada konsumen melalui foto, video, tutorial, review, atau demonstrasi penggunaan. Karena itu,
Strategi digital marketing menjadi sangat penting untuk produk seperti Brand Bliss Road to Lake Mascara. Promosi Brand Bliss Road to Lake Mascara difokuskan pada platform digital seperti TikTok dan Instagram. Salah satu bentuk konten yang dapat digunakan adalah konten before dan after. Melalui konten tersebut, konsumen dapat melihat perbedaan tampilan bulu mata sebelum dan setelah menggunakan maskara. Strategi ini efektif karena produk maskara memang memiliki hasil yang secara visual dapat ditunjukkan dengan cukup jelas. Selain itu, Brand Bliss juga dapat bekerja sama dengan influencer atau beauty reviewer. Influencer atau beauty reviewer dapat memberikan review, tutorial makeup, maupun demonstrasi penggunaan produk. Kerjasama seperti ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen karena calon pemberi dapat melihat pengalaman penggunaan produk dari orang lain. Kemudian dari sisi e-commerce, terdapat strategi seperti flash sale, bundle produk, dan gratis ongkir. Flash sale dapat menciptakan rasa urgensi karena konsumen merasa memiliki kesempatan membeli dengan harga tertentu dalam waktu terbatas. Bundle dapat mendorong konsumen membeli lebih dari satu produk. Sementara gratis ongkir dapat mengurangi salah satu hambatan ketika konsumen melakukan pembelian secara online. Jadi, strategi promosinya tidak hanya berfokus pada memperkenalkan produk, tetapi juga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Secara keseluruhan, kombinasi antar konten media sosial, influencer marketing, beauty reviewer, dan promo e-commerce dapat menjadi strategi yang saling mendukung. Bagian terakhir dari analisis kita adalah HPP atau harga pokok penjualan. HPP merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan harga sebuah produk. Sebelum sebuah perusahaan menentukan harga jual, perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produknya. Dengan mengetahui perkiraan biaya tersebut, perusahaan dapat menentukan harga jual yang memungkinkan untuk menutup biaya dan mendapatkan keuntungan. Pada produk Brand Bliss Road to Lake Mascara, terdapat beberapa komponen biaya yang diperhitungkan, yaitu bahan baku, packaging, marketing, logistik, dan produksi. Pada perhitungan yang terlampir, terdapat beberapa komponen biaya. Untuk bahan baku diperkirakan sebesar Rp5.000, kemudian packaging atau kemasan Rp8.000, selanjutnya biaya marketing Rp5.000, untuk logistik Rp3.000, dan yang terakhir adalah biaya produksi yaitu Rp4.000. Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, maka kita mendapatkan perkiraan biaya yang menjadi dasar penghitungan HPP produk. Perlu diperhatikan bahwa angka-angka ini merupakan perkiraan dalam analisis, sehingga bukan berarti angka tersebut merupakan data biaya produk resmi dari perusahaan. Namun, perhitungan seperti ini tetap berguna untuk memahami bagaimana sebuah harga produk dapat dianalisis dari berbagai komponen biaya. Setelah seluruh komponen biaya dijumlahkan, total HPP yang terdapat dalam analisis ini adalah sekitar Rp25.000 per produk. Angka tersebut berasal dari penjumlahan biaya bahan baku, packaging, marketing, logistik, dan produksi. Namun, perlu diingat bahwa HPP bukan berarti harga jual. Harga jual biasanya ditetapkan lebih tinggi daripada HPP karena perusahaan masih perlu mempertimbangkan biaya operasional lainnya dan tentu saja margin keuntungan. Sebagai contoh sederhana, jika biaya untuk menghasilkan satu produk adalah Rp25.000, perusahaan tidak bisa menjual produk tersebut tepat di angka Rp25.000 jika ingin memperoleh keuntungan. Karena itu, harga jual harus mempertimbangkan margin profit serta berbagai biaya lainnya yang mungkin belum masuk ke dalam perhitungan sederhana ini. Dari sini, kita dapat melihat bahwa menentukan harga sebuah produk bukan sekedar menentukan angka yang terlihat menarik bagi konsumen. Harga juga harus mempertimbangkan struktur biaya agar bisnis tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Brand Bliss Road to Lake Mascara merupakan produk kosmetik yang menggabungkan fungsi makeup dengan konsep K-beauty yang ringan dan natural. Dari sisi pemasaran, produk ini menyasar Gen Z dan young adult yang aktif mengikuti tren kecantikan melalui media digital. Dari sisi distribusi, produk menggunakan sistem produksi melalui pihak ketiga atau OEM dan ODM, kemudian melalui proses penyimpanan dan distribusi hingga akhirnya sampai kepada konsumen. Dari sisi bahan baku, terdapat beberapa komponen dengan fungsi masing-masing untuk menghasilkan tekstur, warna, kenyamanan, serta efek panjang dan lentik pada bulu mata. Untuk promosinya, strategi digital seperti TikTok, Instagram, influencer, beauty reviewer, serta berbagai promo e-commerce menjadi bagian penting dalam menarik perhatian konsumen. Sedangkan dari sisi biaya, berdasarkan analisis yang sudah dipaparkan sebelumnya, perkiraan total HPP adalah sekitar Rp25.000 per produk. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan sebuah produk tidak hanya bergantung pada kualitas produk itu sendiri. Ada banyak faktor yang saling berhubungan, mulai dari bahan baku, produksi, logistik, pemasaran, promosi, sampai dengan penentuan harga.
Dengan menggabungkan seluruh aspek tersebut, sebuah produk dapat memiliki nilai yang lebih kuat di mata konsumen sekaligus memiliki peluang untuk berkembang secara bisnis. Demikian presentasi mengenai analisis produk brand Blues Roll oleh Mascara. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah produk kosmetik dianalisis dari sisi produk maupun bisnis. Terima kasih.